Pernah nggak sih Anda ngerasa ada pola aneh gitu dalam keputusan finansial Anda? Mungkin kebiasaan nabung yang kayaknya kok berlebihan banget, atau malah sebaliknya, dorongan buat selalu habisin uang. Gimana kalau ternyata itu semua sebenarnya dipengaruhi oleh, ya bisa dibilang, hantu dari masa lalu Anda. Pengalaman-pengalaman soal uang, mungkin dari kecil, yang kita nggak sadar masih nempel sampai hari ini. Selamat datang di pembahasan kita. Nah, kali ini kita mau coba selami lebih dalam bab 4 dari materi yang ada, yang judulnya cukup bikin penasaran nih, hantu-hantu trauma finansial. Fokus kita kali ini tuh ngebongkar gimana momen-momen emosional yang intens soal uang ini disebut financial flashpoints atau titik nyala finansial. Bisa banget ngebentuk cara kita mikir dan bertindak. Seringnya malah kita nggak nyadar gitu. Kita bakal lihat gimana jejak masa lalu ini bisa, ya, gentayangan di rekening bank dan keputusan investasi Anda sekarang. Kejadian yang heboh-heboh banget kayak bencana atau apa gitu. Justru seringkali pengalaman sehari-hari yang mungkin kelihatannya biasa aja, interaksi kecil di keluarga, omongan yang nyelekit dikit, itu semua bisa ninggalin bekas luka finansial yang sama dalamnya loh. Mari deh kita coba urai satu-satu ya. Oke. Kita mulai dari basicnya dulu kali ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud trauma finansial ini? Apa harus seheboh dirampok atau bangkrut total gitu baru bisa dibilang trauma? Materi ini kayaknya ngasih lihat dari sudut pandang yang lebih luas ya. Tepat. Trauma finansial kalau kita lihat konteks di sini ya, itu nggak terbatas pada peristiwa yang katastrofik aja. Ini tuh mencakup setiap pengalaman yang bikin kita ngerasa tertekan, sakit hati, atau nggak nyaman secara emosional, dan itu ada hubungannya sama uang. Intensitasnya bisa macam-macam sih, ada yang cuma malu banget, ada yang sampai takut banget soal hidupnya, tapi dampaknya ke kelakuan finansial kita bisa sama kuatnya dan awet gitu. Anggap aja ini kayak luka batin, tapi spesifik soal duit. Wah, jadi luas ya definisinya. Nggak sekedar kejadian gede aja. Ada contoh yang lumayan nusuk nih di materi. Kisahnya Leslie. Waktu kecil, dia nabung susah payah gitu di celengan, suatu hari bapaknya ngambil uang itu. Pas Leslie kecil nanya, bapaknya cuma ketawa terus bilang, itu kan uang ayah. Nah, pengalaman ini meskipun buat si ayah mungkin hal kecil ya, tapi buat Leslie itu jadi semacam flashpoint, pengkhianatan yang dalam banget. Akibatnya apa? Dia gede dengan keyakinan di bawah sadar. Habisin aja duit selagi ada sebelum orang lain ambil. Ujung-ujungnya dia jadi boros banget dan, ya, kelilit utang deh. Mereka jadi pindah-pindah terus, seringnya kabur gitu dari penagih utang tengah malam. Puncaknya, suatu pagi ibunya bangunin Carla, nyuruh cepet-cepet berkemas karena mereka harus pergi dan gak bakal balik lagi. Coba bayangin gimana rasanya jadi anak kecil di posisi itu. Pengalaman terus-terusan ditinggalin dan gak stabil ini bikin dia jadi gak percaya sama sekali sama orang lain dan ngerasa gak berdaya banget. Flashpoint-nya, dia itu ya rasa takut ditinggalin dan kekacauan yang gak ada habisnya. Ini nunjukin banget ya betapa rentannya anak-anak itu. Omongan yang nyakitin. Kayak ibunya Stephanie yang selalu ngeluh soal uang ke Stephanie seolah-olah itu salah anaknya. Atau momen malu-maluin di depan teman, kayak Paul yang diejek sepatunya kotor kena kotoran ternak pas ke dokter gigi orang kaya. Atau bahkan cuma ngeliatin orang tua berantem hebat soal uang terus-terusan. Semua ini bisa jadi flashpoint yang kuat banget, yang tanpa sadar ngebentuk cara mereka mandang uang, rasa aman, dan harga diri mereka nanti. Jadi bukan cuma tindakan ya, tapi kata-kata dan suasana emosi di rumah itu ngaruh banget. Bener sekali. Nah, dari sini kita masuk ke bagian yang seru nih. Gimana pengalaman ini ninggalin jejak di otak kita? Ada bagian kecil di otak kita namanya amigdala. Anggap aja ini kayak sistem deteksi bahaya atau alarm kebakaran gitulah. Ketika amigdala ini ngerasain ada bahaya, dan ini penting nih, bahayanya itu bisa fisik tapi bisa juga ancaman emosional atau finansial yang kita rasain sebagai ancaman, dia bakal langsung bunyiin alarm. Terus memicu respons klasik itu, fight, flight, or freeze. Lawan, lari, atau diam aja, membeku. Nah, selain jadi alarm, amigdala ini juga tugasnya kayak tukang arsip emosi. Dia nyimpen detail sensorik dari kejadian traumatis, apa yang kita lihat, dengar, cium, plus respons emosi yang nyertain kejadian itu. Ini sebenarnya mekanisme biar kita bisa adaptasi. Tujuannya bantu kita ngenalin dan menghindarin bahaya yang mirip di masa depan. Masalahnya, kadang amigdala ini bisa jadi terlalu sensitif atau salah sambung gitu. Dia bisa ngaitin emosi negatif yang kuat ke detail sensorik yang sebenarnya nggak relevan atau nggak bahaya lagi di konteks yang baru. Oke, contoh veteran Perang Vietnam di materi itu ya, 40 tahun setelah perang selesai,
Dia masih bisa refleks tiarap di tanah pas dengar suara helikopter terbang rendah dekat dia. Suara helikopter itu, yang dulu identik sama bahaya maut, jadi pemicu otomatis semacam flashbulb memori gitu ya. Ingatan super jelas yang ke-trigger sama detail sensorik spesifik. Padahal logikanya dia tahu dia udah aman di rumah. Luar biasa ya, gimana masa lalu bisa ngebajak masa kini kayak gitu. Persis. Dan ini poin krusialnya nih. Jalur saras dari amigdala, si pusat emosi, ke neokorteks, pusat berpikir logis dan rasional kita, itu ternyata jauh lebih banyak dan lebih kuat daripada jalur sebaliknya. Artinya apa coba? Emosi kita itu jauh lebih gampang dan lebih cepat ngaruhin pikiran rasional kita dibanding pikiran rasional kita nyoba ngendaliin atau ngubah emosi kita. Makanya, kebenaran emosional yang udah ketanam dari pengalaman masa lalu, kayak rasa takutnya Leslie atau ketidakpercayaannya Carla, itu seringkali susah banget digoyahin pakai logika atau fakta masa kini. Bahkan ketika kita tahu secara rasional kalau situasinya udah beda. Bahkan nih, lebih jauh lagi, pengalaman traumatis, apalagi kalau kejadiannya berulang atau intens banget, itu ternyata bisa secara fisik ngubah struktur otak kita loh. Ini kayak bikin jalur permanen di otak, mirip bekas roda truk di jalan tanah basah gitu. Makin sering dilewatin, makin dalam bekasnya. Respons emosional atau perilaku tertentu jadi lebih otomatis dan susah diubah. Jadi ini bukan sekedar soal kurang niat atau mental lemah, tapi emang ada dasar biologisnya yang nyata. Oke. Jadi kita udah paham nih, gimana trauma ini bekerja di level otak sama emosi. Pertanyaan berikutnya nih, sumber-sumber financial flashpoints ini bisa datang dari mana aja sih? Kayaknya nggak mungkin cuma dari satu atau dua jenis pengalaman doang kan ya? Bener banget, Anda bener. Sumbernya bisa macam-macam banget. Materi ini ngelumpukinnya lumayan bagus nih. Pertama, ya jelas dinamika di dalam keluarga inti. Anak-anak itu kan pengamat ulung ya, dan seringkali tanpa sadar nyerap dan niru perilaku serta keyakinan orang tua mereka soal uang. Kita lihat contoh Ellen tadi. Ibunya punya kebiasaan ngambil barang milik orang lain. Buat Ellen kecil, ini nanamin asosiasi kalau punya sesuatu, termasuk uang, itu berisiko atau bikin malu. Kenapa? Ya karena bisa diambil atau dilihat sebagai hasil ngambil dari orang lain. Akibatnya, dia gede dengan nolak uang, ngerasa nggak nyaman punya uang, dan jadi under-earner. Orang yang penghasilannya jauh di bawah potensi dia sebenarnya. Jadi, apa yang kita lihat dan alami langsung di rumah itu, dampaknya formatif banget ya. Terus gimana kalau warisan dari generasi sebelumnya? Itu ngaruh juga nggak? Ngaruh banget. Ini masuk ke area kedua, warisan multigenerasi. Ini tuh kayak yakinan, aturan, atau ketakutan yang nggak diucapin soal uang, tapi diwarisin turun-temurun. Seringkali generasi penerusnya nggak sadar loh, kisah keluarga Clones, si Ted dan Brad itu contoh yang kuat banget. Ada cerita di keluarga mereka soal kakek buyut yang dianggap pemalas. Kontras banget sama nenek buyut yang pekerja keras luar biasa. Nah, tekanan buat nggak jadi kayak kakek buyut yang malas ini bikin Ted Clones jadi workaholic parah. Pikiran bawah sadarnya mungkin bilang, pokoknya mereka nggak akan bisa bilang gue malas. Sementara anaknya, si Brad, yang nyoba buat nggak jadi workaholic kayak bapaknya, malah jatuh ke ekstrem sebaliknya. Ngambil resiko finansial kegedean dan rugi besar. Tanpa sadar, dia ngulangin pola ketidakstabilan finansial keluarga dari sisi yang beda. Jadi ini kayak semacam kutukan atau berkah finansial yang diwarisin tanpa kita sadar gitu ya. Benar-benar tersembunyi. Selain dari dalam keluarga, ada faktor luar nggak sih yang ikut ngebentuk trauma ini? Oh, tentu aja ada. Faktor eksternal atau tekanan sosial budaya itu perannya gede banget. Ini bisa berupa peristiwa sejarah skala besar. Contoh klasiknya ya depresi hebat di Amerika itu. James Bald yang dibahas di materi, cerita gimana bapaknya yang ngalamin masa itu jadi hilang kepercayaan total sama bank. Sampai mulai ngubur uang tunai di halaman belakang rumah coba. Ketidakpercayaan yang dalam banget ini ditanemin ke James dan ngaruh ke cara pandangnya soal institusi finansial puluhan tahun kemudian. Padahal kondisi ekonomi udah beda banget. Terus kelas sosioekonomi tempat kita gede juga ngebentuk banget. Tumbuh dalam kemiskinan bisa nanamin skrip kayak, duit gak bakal pernah cukup. Kita nggak pantas dapat yang bagus-bagus, atau bahkan orang kaya itu pasti jahat dan serakah. Kayak yang sempat dipercaya Paul gara-gara pengalaman buruknya sama dokter gigi itu kan luar biasa. Kayak yang kita lihat juga di Paul pas udah gedean. Sebaliknya, tumbuh di keluarga kaya juga nggak otomatis bebas masalah loh. Bisa muncul cemas berlebihan soal kehilangan kekayaan, rasa bersalah atau rasa malu. Kayak si Kristen yang ngerasa asing gara-gara kekayaan keluarganya dan berusaha keras nyembunyiin itu biar bisa diterima teman-temannya. Ini menarik ya. Jadi baik kekurangan maupun kelebihan
Itu sama-sama bisa nyiptain luka finansialnya sendiri-sendiri. Terus gimana sama isu-isu sosial yang lebih sistemik gitu, kayak diskriminasi? Ya, diskriminasi rasial itu sumber trauma finansial yang signifikan dan seringkali agak terabaikan ya. Contoh yang kuat itu pengalaman warga Jepang Amerika yang diinternir pas Perang Dunia Kedua. Materi ini nyebutin pengalaman kliennya Rick Kagawa. Rick ngamatin ada perbedaan mencolok banget soal keyakinan finansial antara ibunya yang ngalamin interniran sama bapaknya yang enggak. Ibunya jadi hemat banget, takut ambil resiko, selalu khawatir kekurangan. Sementara bapaknya lebih optimis, berani investasi, percaya sama kelimpahan. Ini nunjukin gimana trauma akibat rasisme sistemik itu bisa masuk ke dalam diri dan diwariskan. Nyiptain skrip uang yang mungkin terlalu hati-hati atau malah ngerugiin diri sendiri. Terakhir nih, tapi nggak kalah penting, adalah gender. Skrip atau peran gender tradisional itu masih kuat banget ngaruhin cara kita berhubungan sama uang. Misalnya, keyakinan lama kayak cewek nggak perlu pinter ngurus duit, kan nanti ada suami. Atau sebaliknya, cowok harus jadi pencari nafkah utama dan harga dirinya tergantung penghasilannya. Kita lihat contoh Dennis yang mimpinya bisnis dipatahin bapaknya gara-gara alasan dia nggak cukup kuat emosinya. Atau Madeline yang belajar dari ibu dan kakak-kakaknya kalau daya tarik fisik itu mata uang buat dapetin keamanan finansial dari cowok. Ada juga skrip pangeran tampan yang bikin banyak cewek tanpa sadar nunggu diselamatin secara finansial. Di sisi lain, tekanan buat cowok jadi provider bisa bikin ancur banget kalau mereka gagal finansial, karena identitas dan harga diri mereka seringkali nyangkut banget sama kemampuan ngasilin duit. Luar biasa ya, ternyata sumbernya bisa dari mana-mana banget, dari bisikan di rumah, sejarah keluarga, kondisi ekonomi, sampai tekanan sosial budaya yang lebih luas. Rasanya semua ini terus ngerucut jadi sesuatu di dalam diri kita gitu ya. Tepat sekali. Semua pengalaman emosional intens atau traumatis soal uang, ini entah dari pengkhianatan personal kayak Leslie, kekacauan kayak Carla, warisan keluarga kayak Ted, atau tekanan sosial kayak yang dialami karena kelas, ras, atau gender, akhirnya itu mengkristal. Mereka ngebentuk apa yang disebut para peneliti sebagai manuscripts, atau ya gampangnya naskah uang. Ini tuh semacam seperangkat aturan, keyakinan, atau asumsi bawah sadar tentang gimana sih uang itu bekerja dan gimana kita seharusnya berhubungan sama uang. Jadi kayak naskah drama pribadi gitu ya, yang kita mainin tanpa sadar tiap kali ketemu keputusan finansial. Persis, bisa dibayangin kayak gitu. Naskah ini bunyinya bisa macam-macam. Uang itu kotor dan sumber masalah, mending dihindari, mungkin kayak Ellen. Atau habisin sekarang sebelum hilang atau diambil orang, kayak Leslie. Atau jangan pernah percaya sama siapapun soal uang, mungkin kayak Carla. Atau keyakinan kalau uang itu cara beli cinta, status, atau keamanan yang bisa dorong perilaku kompulsif. Yang menarik sekaligus ironisnya tuh, skrip ini seringkali terbentuk sebagai mekanisme pertahanan diri yang adaptif pada masanya. Mungkin skrip itu bantu kita bertahan di situasi sulit dulu, tapi pas kita bawa ke masa kini ke konteks yang udah beda, skrip yang sama justru sering jadi penghalang terbesar kita buat capai kesejahteraan finansial dan kebahagiaan. Ngakuin dan mulai ngebongkar skrip ini pasti rasanya berat ya. Kayak mempertanyakan fondasi keyakinan kita sendiri soal dunia gitu. Tapi kayaknya kesadaran itu kuncinya ya. Mutlak, kesadaran itu langkah pertama yang nggak bisa ditawar. Prosesnya emang nggak selalu nyaman sih, tapi bisa bebasin banget. Langkah pertamanya ya berani lihat ke dalam diri sendiri. Apa aja sih aturan nggak tertulis soal uang yang selama ini saya ikutin otomatis? Dari mana ya keyakinan ini datangnya? Coba telusuri lagi pengalaman-pengalaman masa lalu Anda, financial flashpoints Anda itu. Begitu kita bisa ngenalin skrip ini dan asal-usulnya, kita bisa mulai nantang skrip itu secara sadar. Kita bisa tanya ke diri sendiri, apa skrip ini masih relevan sama hidup saya sekarang? Apa aturan yang dulu mungkin ngelindungin saya, sekarang malah nyabotase tujuan dan kebahagiaan saya? Proses ini bantu kita misahin respons emosional masa lalu dari realitas masa kini. Dan untungnya ada harapan buat berubah ya. Materi ini juga ngasih lihat kisah-kisah pemulihan yang inspiratif. Leslie misalnya akhirnya bisa bangun hubungan yang penuh percaya sama suaminya soal keuangan. Sesuatu yang dulu mustahil banget buat dia. Paul berhasil nemuin jalan tengah antara pandangan ekstrim masa kecilnya soal orang kaya dan rasa malunya karena miskin. Dia nemu keseimbangan baru. Stephanie belajar ngenalin pemicu paniknya soal uang dan gak lagi otomatis dijebak reaksi lamanya. Nah,
Ini bukti kuat banget kalau meskipun hantu masa lalu atau jejak trauma finansial itu mungkin nggak akan pernah hilang sepenuhnya, karena ingatan itu kan kesimpan di otak kita bisa belajar buat nggak lagi dikuasai sama si hantu itu. Kita bisa ngembangin kesadaran buat ngenalin kapan hantu itu muncul, terus cara sadar milih respon yang beda, yang lebih sehat, lebih konstruktif, dan lebih pas sama kehidupan yang pengen kita jalanin sekarang. Kita bisa belajar ngelola pemicunya, bukannya terus-terusan jadi korban pemicu itu. Pengalaman emosional masa lalu yang intens soal uang atau trauma finansial itu beneran ada dan ninggalin jejak berupa hantu yang nggak kelihatan. Hantu ini wujudnya manuskripsi, aturan dan keyakinan bawah sadar yang bisa ngatur hampir setiap keputusan finansial kita sekarang. Seringnya tanpa kita sadar dan caranya malah ngerugiin. Ngenalin hantu-hantu pribadi Anda ini adalah langkah pertama yang paling krusial biar bisa ambil alih kendali atas cerita finansial Anda. Anda bikin keputusan soal uang hari ini. Keyakinan atau aturan nggak tertulis apa soal uang yang Anda jalanin otomatis, dan yang paling penting nih, apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai bawa hantu itu ke tempat yang lebih terang, buat mulai memahami dan ngobrol sama dia. Memahami hubungan rumit antara sejarah emosional Anda dengan uang dan perilaku finansial Anda saat ini, itu bisa jadi kuncinya loh. Kunci buat nggak cuma benerin keuangan Anda, tapi juga buat bangun hubungan yang lebih damai dan sehat sama uang. Buat bikin pilihan-pilihan yang lebih sadar, dan pada akhirnya, ngerancang masa depan finansial yang benar-benar Anda inginkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.